Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang hipertensi yang terjadi pada para calon jemaah haji. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, baik yang dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit ya. Dan tentunya para calon jemaah haji sudah tahu status kesehatannya. Ada yang sehat penuh, mungkin ada juga yang mengalami risiko tinggi, seperti misalkan menderita hipertensi, menderita diabetes, atau kolesterolnya dan trigliseridnya tinggi, atau hiperlipidemi atau dislipidemi ya. Kemudian ada yang penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Di materi kali ini yang saya akan sampaikan terkait dengan penyakit hipertensi yang terjadi pada para calon jemaah haji. Sebelum saya sampaikan tentang penyakit hipertensi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus membangun pikiran positif. Bapak Ibu sudah harus bersyukur bahwa Bapak Ibu terpilih menjadi para tamu Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpikiran positif bahwa Bapak Ibu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji dan umrah, berprasangka baik bahwa Bapak Ibu insya Allah nanti berangkat ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat. Materi ini tentang penyakit hipertensi yang terdapat pada calon jemaah haji saya sampaikan agar Bapak Ibu selama di tanah suci atau sebelum keberangkatan, selama di tanah suci, kemudian kembali pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Resiko yang bisa terjadi pada calon jemaah haji ini pertama adalah kelelahan, kemudian mungkin akan terjadi tertular penyakit karena di situ banyak kerumunan orang berdempet-dempetan dan sebagainya. Dan ada lagi yang penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes dan lain sebagainya, itu akan mengalami eksaserbasi akut atau misalkan akan kambuh di tanah suci. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar penyakit kronis ini seperti hipertensi ini tidak meningkat selama di tanah suci? Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang sudah didiagnosa dengan hipertensi dan sudah berobat tentunya sudah diberikan obat-obatannya. Ada yang minum amlodipin dengan dosis 5 atau 10 mili. Kemudian ada yang dikombinasi dengan obat-obat lainnya, misalkan dengan S inhibitor seperti ramipril, captopril atau lain sebagainya. Maka saya sarankan mulai saat ini obatnya harus diminum secara rutin dan teratur. Saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu calon jemaah haji yang sudah didiagnosa hipertensi, kemudian sudah diberi obat-obatan, agar obatnya diminum secara rutin dan teratur. Selain obat-obatan juga, pola hidup yang sehat itu harus Bapak Ibu calon jemaah haji perhatikan. Dari sisi makanan, bagi penderita hipertensi itu harus mengurangi makanan-makanan asin, mengurangi kadar garam, jangan lebih dari 2 gram per hari. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain minum obat, kemudian diet rendah garam dan yang lainnya adalah harus olahraga yang teratur. Usahakan untuk para calon jemaah haji yang belum termasuk lansia tapi sudah didiagnosa hipertensi itu berjalan secara
kontinu atau periodik, bisa seminggu 3 kali dengan interval waktu mungkin 30 menit per hari, melakukan olahraga rutin. Jalan kaki mungkin sudah cukup ya, bisa dilakukan. Bisa kalau di kota Anda ada taman-taman kota atau alun-alun, bisa Bapak Ibu calon jemaah haji lakukan itu. Kemudian yang lainnya, hindari stres. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian, karena stres itu bisa memicu tekanan darah menjadi tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain itu, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, berapa banyak sih obat yang harus dibawa saat melakukan ibadah haji ke tanah suci. Bagi penyakit hipertensi misalkan begini, biasanya obatnya itu kalau amlodipin ya, amlodipin 5 mili atau 10 mili dengan kombinasi obat lainnya, ada ramipril, ada kandesartan dan sebagainya. Maka harus kita ketahui bahwa lamanya tinggal di tanah suci itu sekitar 40 hari. Dengan di perjalanan 2 hari menjadi 42 hari. Kemudian dari daerah asal ke embarkasi dan sebagainya mungkin 1 hari, jadi 43 hari. Taruhlah di sana kita ambil amannya untuk prosesi ibadah haji ini 50 hari ya. 50 hari. Jadi kalau Bapak Ibu yang menderita hipertensi misalkan mendapatkan terapi amlodipin, bawalah obat sebanyak 50 hari. Kalau 1 kali 1 berarti 50 tablet. Kalau amlodipin itu 1 blisternya isinya 10 tablet, maka bawalah 5 lembar. Ya. Tetapi jangan takut Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah menyediakan obat-obatan gratis selama Bapak Ibu menjalankan ibadah haji di tanah suci. Tetapi kita untuk penyakit-penyakit kronis ini, saya sarankan untuk membawa obat full ya, membawa obat full. Misalkan hipertensi, amlodipin 1 kali 1 misalkan diminum pagi atau malam hari. Maka karena di sana diperkirakan akan tinggal selama kurang lebih 40 hari, untuk amannya kita tambah 10 hari ya di perjalanan dan sebagainya, menjadi 50 hari, maka bawalah amlodipin itu 50 tablet atau 5 lembar. Lalu bagaimana untuk menyimpannya, untuk membawanya? Obat yang sudah Bapak Ibu persiapkan ini, Bapak Ibu laporkan kepada pihak puskesmas, nanti akan didata, atau kepada tim kesehatan atau kepada dokter kloternya untuk didata, dimasukkan obat-obatan yang akan dibawa oleh Bapak Ibu sekalian ke tanah suci. Nah, setelah itu untuk obatnya ini kita perkirakan misalkan Bapak Ibu sekalian ada 3 koper kan, ada 3 tempat ya, ada koper besar, ada koper kecil, kemudian ada pula tas paspor. Nah, untuk obat-obatan ini saya sarankan simpan saja di tas paspor ya, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti kalau misalkan kita nih berangkat dari daerah asal, misalkan di rumah sudah minum obat, kemudian di embarkasi Bapak Ibu calon jemaah haji harus minum obat lagi. Jadi gampang. Tetapi tidak usah ditaruh semuanya di tas paspor. Mungkin ada yang dititipkan ke dokter kloter atau disimpan saja di tas tentengan atau koper kecil ya. Bisa di koper kecil, tapi untuk lebih amannya lagi taruhlah saja misalkan di koper besar. Jadi di koper besar juga bisa disimpan atau dititipkan di dokter kloternya masing-masing. Jadi ambillah kalau di perjalanan itu ya mungkin 2 hari ya, berarti cuman 5 tablet karena 1 kali 1. Jadi si obatnya ini Bapak Ibu bawa saja 1 lembar saja Pak. 1 lembar saja, 1 lembar saja karena kan 1 kali 1. Yang lainnya bisa disimpan di koper kecil atau di tas besar atau dititipkan di dokter kloter. Nah, jadi jangan lupa
Bapak Ibu harus minum obat. Adapun target tekanan darah bagi calon jemaah haji yang sudah diterapi dengan obat antihipertensi untuk usia yang di atas 65 tahun, targetnya adalah kurang dari 140/90. Jadi diharapkan para calon jemaah haji yang usianya lebih dari 65 tahun dengan terapi obat hipertensi ini, tekanan darahnya diusahakan targetnya di bawah dari 140/90. Bagi calon jemaah haji yang usianya kurang dari 65 tahun, target tekanan darah setelah diberikan obat antihipertensi ini adalah kurang dari 130/80 mm Hg. Para calon jemaah haji yang menderita hipertensi, saya akan ulangi. Pertama, obat yang sudah diberikan harus diminum mulai dari sekarang secara rutin dan teratur. Ingat, harus mulai diminum secara rutin dan teratur. Pola hidup sehat. Kalau misalkan Bapak Ibu merokok, hentikan merokoknya. Kemudian diet rendah garam, kurangi makanan yang asin-asin, olahraga yang teratur cukup 30 menit per hari dengan berjalan kaki, kemudian hindari daripada stres. Itu saja mungkin Bapak Ibu calon jemaah haji yang ingin saya sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, kemudian subscribe ya. Bisa Bapak Ibu bagikan ke grup-grup WhatsApp Bapak Ibu calon jemaah haji atau di KBIH-nya masing-masing. Video ini bisa bermanfaat bagi para calon jemaah haji yang khusus mungkin di tahun 2024 ini akan berangkat ke Tanah Suci. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.